Meningkatnya angka kematian WNI di Kamboja ternyata berkelindan dengan maraknya fenomena judi online, penipuan online, industri narkoba, perdagangan orang, dan kejahatan terorganisir lain yang dilakukan sindikat transnasional dari sejumlah wilayah di Sungai Mekong, terutama di kota Sihanoukville atau Kampong Som di negara Kamboja. Sementara itu, di Indonesia, polisi berulang kali menangkap para pelaku kejahatan yang berkaitan dengan organisasi kejahatan dari Kampong Som, mulai dari sindikat penipuan online, sindikat perdagangan ginjal manusia, sindikat perdagangan orang, hingga sindikat judi online yang kini begitu masif dan menjangkiti warga tak ubahnya pandemi. Karena banyak berhubungan dengan para pelaku yang ada di luar negeri, dari skema yang dilakukan oleh para pelaku dan maupun kegiatan operasional praktek perjudian online tersebut, di mana pengendalian dan server perjudian online berada di luar negeri, maka Polri tentu akan terus bekerja dan terus akan melakukan kerjasama polis to polis dengan kepolisian negara lain dalam pengungkapan tindak pidana perjudian online. Bersamaan dengan itu, ribuan bandar dan anggota jaringan judi online ditangkap polisi. Ribuan rekening terkait judi online diblokir PPATK. Jutaan situs judi online diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, 166.000 lebih WNI masuk ke Kamboja. Diduga kuat, lebih dari setengah WNI di Kamboja ini bekerja untuk sindikat bandar judi dan kejahatan terorganisir lain yang dijalankan sindikat kriminal transnasional dari sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Kepada Bapak Prabowo, Presiden baru kami, tolong kami Pak, di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, tolong Pak, kami Pak, tolong Pak, kami disekap, disiksa, disetrum. Kita dihakimi Pak. Tolong Pak, tolong Pak. kami sudah tidak kuat di sini Pak. Ini udah 2 tahun. 2 tahun Semua kita Pak. tekan Pak, tolong Pak. Tolong Pak, tolong segera Pak. Tolong kami Indonesia Pak, kuat, tolong. Tolong. Segera Pak, segera Pak. Bapak Prabowo, pimpinan DPR, semua orang-orang hebat Indonesia, tolong kami. Saya punya anak masih kecil Pak, 2 orang. Pak. Saya Robiin Pak dari Indramayu ini. Jo dari Kalimantan, dari Bekasi Pak. Dari Semarang Pak, saya Tolong Pak, segera. Terima kasih. Pak. Saya minta bantuan. Saya sudah disekap sudah beberapa hari. Ya, ini baru saya dikasih HP. Saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Doakan pula keselamatan sini tuh, ya Nata, doakan kamu nak. Gue nggak omset, gue nggak target. Akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman nggak tahu menau kan. Dia ditarik, dia masukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum, pokoknya ditendang, disiksa. Dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak ingat lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus dia bilang sekitar 15 orang. Yang nggak ada korban lagi seperti anak saya, Mak. Kayak saya orang tua, jadi orang tua. Iya gitu, tertipu dah. Bilangnya di hotel. Tiba-tiba kerja jadi gituan. Anak saya kan nggak hobi main-main gituan, nggak pernah main slot emang Mbak. Nggak ngerti. Rata-rata hampir semua karyawan yang ada di sana itu orang Indonesia. Petinggi pun bahkan orang Indonesia semua. Bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik Judion itu orang Indonesia. Tapi gimana caranya saya buat ngelawan gitu. Ya berani speak up kayak gini biar semua juga tahu. Jangan sampai apa yang saya rasain bisa terjadi di mereka semua. Kalau untuk ancaman, pasti ini nanti banyak yang ngechat-chat ya. Ya saya sih peduli apa kata orang ya. Yang penting pesan saya itu cuman kayak udah stop. Jangan ada pernah yang tergiur dengan kerja di sana, gaji segini, stop. Cukup saya aja gitu loh. Yang rasain ini saya udah cerita gitu loh. Kehidupan di sana kayak gimana.
akar masalah yang perlu diberantas oleh KP2M ke depan adalah ini adalah modus perdagangan orang dengan upah murah untuk bisa dieksploitasi, kemudian lepas daripada jaminan pelindungan. Maka kemudian KP2MI agak sulit Mbak untuk melindungi yang online scam. Salah satu kemudian yang bisa melindungi adalah Kementerian Luar Negeri menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99 dan Permenlu nomor 5 tahun 2018 sebagai perlindungan warga negara Indonesia. Ini agak sulit, tetapi sesulit apapun kalau kita betul-betul misalkan lakukan investigasi menyeluruh. Kalau memang sudah banyak mengatakan, oh ternyata peran-peran orang Indonesia juga sangat pasif di sana, siapa kemudian, maka ya kami katakan ini sudah menjadi harus tanggung jawab dan kemudian Pak Presiden juga harus mulai bicara soal ini. Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu. Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini. Ketipu, terus ada juga yang emang bener-bener udah niat buat kesana. Yang tadi saya bilang karena nyari kerja di Indo dan susah ditawarin buat kesana lagi. Tapi mohon maaf deh, mendingan gue di sini punya duit 5.000 daripada gue di sana punya uang banyak tapi mental gue dihajar. Kita berharap tidak ada lagi gitu perdagangan orang atau apapun ya, gitu, atau intinya keberangkatan secara ilegal dan gitu. Dan mungkin kita berharap bisa lebih diminimalisir lagi gitu, mungkin edukasinya mungkin untuk masyarakat gitu tentang perdagangan orang seperti apa, terus perdagangan ilegal atau bekerja secara ilegal itu seperti apa, resmi seperti apa gitu. Karena saya juga yakin sih kayaknya masih banyak ya yang belum paham.